Joko Widodo harus segera diberhentikan. Terlalu vulgar kecurangan yang dimainkan oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri kabinetnya demi memenangkan paslon nomor 2, yaitu Prabowo Gibran. Maka dengan itu, pemilu tanpa Joko Widodo merupakan suatu keniscayaan. Joko Widodo harus segera diberhentikan. Jelas bahwa komitmen kita semuanya untuk terus menjaga, merawat nilai-nilai luhur dari Pancasila. Dan tentu saja program-program yang bertumpu berpihak kepada rakyat, apapun latar belakangnya, apapun daerahnya, dan dari manapun asalnya, tanpa terkecuali. Sekali lagi, semua yang kita kerjakan adalah untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat Indonesia. Kenapa Presiden Jokowi harus diturunkan? Padahal rakyat Indonesia masih banyak yang mencintai Presiden Joko Widodo. Dan ini alasannya kenapa Jokowi wajib ditumbangkan sebelum masa jabatannya habis. Mengapa Jokowi harus diturunkan sebelum masa jabatannya selesai? Agar kebijakan-kebijakan Jokowi yang anti oligarki dianggap cacat dan menjadi tidak legitimate. Selanjutnya yang akan terjadi antara lain, kepemilikan kita terhadap saham Freeport akan kembali seperti semula. Dedolarisasi batal. Ekspor nikel mentah dan biji boksit bisa jalan lagi. Artinya hilirisasi batal. Perjanjian Ambalat yang barusan diteken dan dimenangkan Indonesia batal. Padahal menurut Malaysia, kandungan minyak yang ada di Ambalat senilai 1,9 triliun US dollar. Pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur, terutama Papua, batal. RUU perampasan aset, batal. RUU Omnibus Law Kesehatan, batal juga. Triliunan piutang BLBI, lenyap. Sebetulnya yang pada gembar-gembar Jokowi turun itu demi rakyat dan negara atau membela asing? Terjawab sudah kenapa Jokowi harus diturunkan. Banyak antek-antek asing yang blingsatan dikarenakan karena duitnya terhenti oleh kebijakan Presiden Joko Widodo. Luar biasa Presiden Joko Widodo untuk memakmurkan rakyat Indonesia. Kesalahan-kesalahan Jokowi di mata koruptor di Indonesia. Rakyat semakin cerdas menjawabnya. Kenapa sih Pak Jokowi bisa didemo? Permasalahannya apa sih itu? Oh, Pak Jokowi didemo. Oh, permasalahannya itu sebetulnya kesalahan Presiden Jokowi itu. Kenapa dia didemo? Yang pertama dia membubarkan FPI, yang kedua membubarkan HTI, yang ketiga dia membubarkan Petra, yang keempat dia mengambil saham Freeport 51%, dan yang terakhir dia menjadi Presiden G20, menaikkan Pertamax. Nah itulah, andai Presiden Jokowi tidak melakukan itu, dia udah tidur minyak. Oh gitu ya Pak. Tiap hari, karena orang-orang yang tadinya kaya nih dengan di Petra, yang kaya di Freeport, sekarang udah apalagi banyak yang di stop, nikel di stop, sawit di stop keluar. Orang kaya udah kelepek-kelepek, nggak modalnya sekarang dari luar semua dimodalin tuh. Karena apa? Orang luar udah nggak kebagian nikel, nggak kebagian sawit, nggak kebagian batu bara, semuanya dikuasai oleh Indonesia sesuai dengan perintah dari Undang-Undang Dasar bahwa alam semesta, tambang dan isinya semua milik rakyat Indonesia. Itu yang membuat Jokowi. Oke Pak, terima kasih banyak. Saya jadi paham nih. Iya. Terima kasih banyak. Rakyat semakin cerdas, ya, karena rakyat Indonesia sudah menyadari bahwa orang yang ingin menjatuhkan Jokowi adalah antek-antek asing. Ya, luar biasa. Dikarenakan Freeport diambil alih 51% dan Petral dibubarkan, padahal di situ adalah sumber kekayaan orang-orang yang ongkang-ongkang dapat duit banyak. Di hadapan mata kita sendiri ada bangsa-bangsa tertentu, kita kadang-kadang kurang percaya diri.
termasuk para sarjana, termasuk para guru besar kita. Kadang-kadang apa yang dikatakan oleh negara-negara tertentu, kita iya aja terus. Padahal saya katakan, pelajaran sejarah mengajarkan tiap bangsa hanya akan mengutamakan kepentingannya sendiri. Dan kadang-kadang mereka tega menghancurkan negara lain. Ini kita lihat hari ini di hadapan mata kita sendiri. Ada bangsa-bangsa tertentu selalu ngajarin kita ham demokrasi. Tetapi di Gaza ribuan anak, ribuan ibu-ibu dibantai, dibunuh, dibom. Mereka diam. Mereka bilang itu bukan pelanggaran HAM. Luar biasa, Pak Prabowo Subianto mengecam tindakan-tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara-negara Barat. Mengajarkan tentang HAM, tetapi pelanggar HAM berat. Jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi. Enggak, kita semua salah. Saya sebagai orang partai politik, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang partai politik yang paling salah. Yang mengendorse si Samsul siapa? Partai politik. Lah, yang ngendorse Samsul itu kan partai politik. Bapaknya senang-senang aja di endorse. Terus Pak PDIP misalnya bilang Jokowi pengkhianat, mengkhianati PDIP. Lah kalau memang mau membenahi Eliksen ini, nggak perlu dong ribut-ribut. Jokowi nggak lagi bersama dengan PDIP, nggak perlu. Cuek aja, PDIP juga bisa kok. Kan itu harusnya. Tapi kan PDIP ribut. Kenapa Jokowi minggat dari PDIP? Kan itu adik-adikku. Dan jangan mau juga yang mahasiswa hari ini ditantang-tantangin untuk turun ke jalan. Telak banget politisi Nasdem membantai habis politisi PDIP Hasto Kristianto yang menyalahkan Presiden Joko Widodo. Padahal kenyataannya kesalahan dari PDIP itu sendiri. Kapok. Dan ini alasan lagi bagi pembenci Jokowi. Kenapa bernafsu banget agar Presiden Jokowi turun? Inilah jawabannya. Saya mau kasih dua fakta di sini. Pada saat pergerakan 98, semua elemen mahasiswa bergerak serentak di Jakarta. Ada satu kampus yang tidak gabung dengan kami. Tahu kampus apa? UI. Dengan alasan ada himbauan dari rektor. Mereka hanya bergerak 2 hari lalu mereka stop. Jadi tidak heran penerusnya sekarang seperti ini. Amin Rais, pada saat dia orasi di hari kelima pergerakan, kami turunkan. Bayangkan, saat orasi kami turunkan. Karena orasinya tidak sejalan dengan semangat kami. Tahu nggak kenapa sekarang banyak sekali yang teriak turunkan Jokowi? Karena kalau presiden turun sebelum masa jabatannya, maka semua kebijakan presiden bisa dianggap cacat dan dibatalkan. Lalu apa yang terjadi? Kepemilikan saham Freeport 51% bisa batal. Terus larang ekspor bahan mentah sumber daya alam atau hilirisasi bisa batal. Pemerataan infrastruktur di Indonesia Timur bisa batal. RUU perampasan aset bisa batal. RUU Omnibus Law Kesehatan bisa batal. RUU pembatasan uang kartal tidak jadi dibahas. Triliunan hutang BLBI yang akan ditagihkan oleh pemerintah bisa batal. Dedolarisasi bisa batal. Perjanjian Ambalat yang baru saja kita tanda tangani bisa batal. Padahal menurut Malaysia ada 1,9 triliun dolar Amerika minyak yang terkandung di sana. Lalu yang teriak-teriak turunkan Jokowi ini bela rakyat apa bela asing? Ya, bela asing tentunya dikarenakan banyak kebijakan Presiden Joko Widodo yang membuat pengusaha-pengusaha asing atau negara-negara asing begitu kalang kabut dengan kebijakan-kebijakan Jokowi yang boleh dikata merugikan mereka. Banyak merugikan keuangan negara itu Pak Jokowi. Jadi oke guys, kembali lagi dengan saya. Akhir-akhir ini
masih ada beberapa biji kader maupun politikus peliharaan partai oposisi yang tetap berusaha untuk membuat isu-isu sentimen untuk menggiring opini publik, guys. Apalagi kalau masyarakat kecil, masyarakat awam yang tidak tahu apa-apa, itu gampang sekali mereka provokasi. Gampang sekali, guys. Namun tenang, guys, di sini masih ada saya yang siap patahkan semua isu sentimen yang mereka buat. Isu yang paling hangat sekarang mereka angkat adalah mengenai kekuasaan Cina atas nikel, guys. Mereka mengatakan bahwa nikel Indonesia 90% dikuasai oleh Cina. Pak Jokowi merugikan negara. Oke guys, mari saya luruskan. Jadi seperti ini guys, yang dimaksud 90% dikuasai oleh Cina ini bukan penguasaan atas nikelnya atau penguasaan atas wilayah tambang nikel atau penguasaan atas saham nikel itu sendiri. Bukan guys. Tapi yang dimaksud 90% dikuasai oleh Cina adalah investor atau mayoritas investornya berasal dari Cina. Mereka yang paling banyak membangun smelter di tambang-tambang nikel, guys. Jadi tidak ada masalahnya sebenarnya mau Cina, Jepang, Amerika, Timor Leste, sekalipun kalau mereka memiliki teknologi yang canggih, mereka memiliki smelter bisa memurnikan biji nikel, kemungkinan mayoritas investornya berasal dari Timor Leste. Jadi mau Timor Leste, Cina, Jepang atau apapun, itu tidak ada masalahnya. Yang masalah hanya bagi mereka yang rasis terhadap Cina, guys. Nah, Pak Jokowi tidak memikirkan rasis, tetapi dia lebih mementingkan rakyat banyak atau kelangsungan hidup Indonesia di masa depan dan juga keuntungan bagi Indonesia itu sendiri. Keuntungannya banyak sekali, guys, yaitu dari perekrutan tenaga kerja, transfer teknologi, dan juga baterai listrik, dan masih banyak lagi, guys, keuntungannya. Belum lagi sebelumnya yang biji nikel itu diekspor mentah itu keuntungannya sedikit, guys, dan sekarang keuntungannya sudah jauh lebih banyak. Dan itu keuntungan dari kebijakan Pak Jokowi. Dan saya di sini tetap berdiri siap patahkan isu sentimen yang mereka buat, guys.